Namun perlu kita ingat, tidak mungkin seseorang itu bisa menjadi baik tanpa mengikuti petunjuk Al-Quran. Nah, petunjuk Al-Quran itu hanya bisa dipahami kalau ngaji. Ya, ngaji itu bisa mendengarkan nasihat-nasihat diniyah, ya, mendengarkan ceramah-ceramah, hadir di majelis-majelis ilmu. Bagaimana mungkin kita akan paham Al-Quran kalau kita tidak mau ngaji? Sedangkan orang yang bisa menjadi baik itu kalau mengikuti Al-Quran. Kalau tidak mengikuti Al-Quran, ya, berarti tidak paham Quran. Tidak paham Quran, sulit seseorang itu bisa menjadi baik, karena Quran ini hudal linnas, petunjuk bagi semua manusia. Jadi kalau mau menjadi baik, ya ngaji, tadaburi Al-Quran, karena Al-Quran itu Allah turunkan dengan penuh berkah. Coba dengan kembali itu Quran surat Shad, ayat yang sudah sangat familiar. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Surat Shad, surat 38 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Ya, yang bisa menerima ajaran Al-Quran, yang bisa dan mau untuk mentadaburi Al-Quran, itu hanya orang-orang yang berakal sehat, ulul albab. Dengan kata lain, orang yang mau ngaji, berusaha untuk memahami Al-Quran, itu yang akalnya, fitrahnya jalan, akalnya sehat, karena ngerti satu-satunya cara, satu-satunya jalan untuk menjadi baik, selamat dunia akhirat, ya dengan cara mentadaburi, dalam arti berusaha memahami Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Quran itu Allah turunkan dengan penuh berkah. Ternyata tidak semua manusia, bahkan orang yang telah ngaku Islam pun juga tidak sedikit yang tidak mau ngaji. Saat Quran diterang-terangkan, dijelas-jelaskan, itu hatinya tidak tersentuh, karena tidak ada niatan, tidak ada keinginan. Dengan demikian, akal sehatnya belum bisa jalan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Sekalipun waras, namun akalnya ternyata belum berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Nah, siapa itu ulul albab? Yaitu orang-orang yang mau menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran, mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari Quran dan mengamalkannya. Itu ulul albab. Jadi tidak semua orang yang ngaku Islam itu otomatis ulul albab, tidak. Ulul albab itu orang yang mau mentadaburi dan mengamalkan Al-Quran, mendengarkan ajaran Al-Quran dan mengikutinya sepanjang hidupnya, artinya ngaji. Coba dibuka juga itu Az-Zumar, Quran surat 39 ayat 18. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Surat Az-Zumar, surat 39 ayat 18.
alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Ya kan? Menurut Allah, ulul albab, orang yang mempunyai akal sehat, itu adalah orang yang mengikuti ajaran Al-Quran. Sekalipun dia mendengarkan banyak ajaran-ajaran selain Al-Quran. Banyak ajaran-ajaran selain Al-Quran yang ia dengarkan, namun dia memilih Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebaik-baik perkataan, sebaik-baik ajaran. Dengan kata lain, tidak ada ajaran yang lebih baik daripada ajaran Al-Quran. Karena Al-Quran ini dari Allah, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi segenap manusia. Nah, tentunya kalau seseorang itu masih merasa manusia, maka menjadi aneh kalau tidak mau mentadaburi Al-Quran, tidak mau mendengarkan ajaran-ajaran Al-Quran. Padahal Al-Quran itu ajaran yang terbaik, yang paling baik. Sekalipun banyak ajaran yang didengarkan, namun ulul albab itu dia akan milih Al-Quran. Akan milih Al-Quran, tidak akan pilih yang lain. Ulul albab itu ngerti, yakin bahwa Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quran. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih. Quran itu tidak akan didatangi kebatilan dari depan maupun dari belakang, artinya masa lalu atau masa yang akan datang. Kebatilan tidak akan pernah bisa mendatangi Al-Quran, karena Quran itu yang jaga Allah, itu kalamullah, yang jaga Allah sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Dan akan terus berlaku soleh likulli zaman wa makan, itu Al-Quran. Maka ajaran yang paling baik adalah Al-Quran. Nah, manusia, seseorang masih merasa manusia kok tidak mau mendengarkan ajaran-ajaran Al-Quran, kan menjadi aneh. Menjadi aneh. Karena yang menurunkan Al-Quran itu Allah, sedangkan dirinya itu yang menciptakan juga Allah, yang memberi rezeki juga Allah. Diseru untuk mentaati Allah dan apa yang diturunkan oleh Allah, kok tidak mau, malah milih ajaran yang lain. Ya tersesat kalau milih ajaran selain Quran, itu tersesat. Karena selain Al-Quran itu bukan petunjuk dari Allah. Nah, kalau ingin selamat ya ikuti Quran. Nah, apalagi tadi suami itu seorang muslim, sudah ngaku sebagai orang Islam, sudah ngaku sebagai seorang Islam. Padahal ya, orang Islam itu kitab sucinya Al-Quran. Nah, menjadi aneh kalau ada orang Islam tidak mau, tidak punya niatan dan tidak punya keinginan untuk memahami kitab sucinya. Ini kan aneh. Sedangkan banyak orang di luar Islam berlomba-lomba untuk bisa memahami isi kandungan Al-Quran, meski banyak yang tujuannya mencari-cari kelemahan dari Al-Quran. Sampai kapan tidak akan pernah ditemukan kelemahan di dalam Al-Quran. Satu huruf pun tidak akan pernah bisa ditemukan kelemahan di dalam Al-Quran. Nah, kalau tadi suami ibu belum mau ngaji, ya ibu bersabar terus, diajak dan diajak, jangan pernah jelek. Karena kalau sampai tidak mau ngaji, dia tidak akan paham agama. Tidak akan paham agama.
Kalau tidak paham agama, tidak bisa menjadi orang baik. Lawang tutur kata kita, perbuatan kita itu semuanya diatur oleh agama. Maka orang yang tidak paham agama bisa jadi tutur katanya kasar, bisa jadi punya sifat sombong. Padahal kalau paham agama dia ngerti. Jalani kehidupan sebagai seorang muslim ini ya harus tawadhu. Karena tidak paham, tidak ngerti Quran, karena nggak mau ngaji, ya akhirnya sombong dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Maka teruslah, kalau ternyata ibu nasihati tidak mau, ibu bisa minta tolong kepada orang lain, memberikan nasihat kepada suami. Karena ada tipe orang itu tidak bisa dinasihati oleh keluarganya. Itu ada tipe orang yang seperti itu. Seorang suami mungkin tidak mau menerima masukan atau nasihat dari istri. Seorang istri bisa jadi tidak mau menerima nasihat dari suami. Anak bisa jadi tidak mau menerima nasihat dari orang tua. Tipe-tipe orang semacam itu ya ada. Maka minta tolong pihak ketiga, orang lain untuk memberi masukan, memberi nasihat. Selain itu, ibu juga harus terus berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar hati suami dilembutkan sehingga mau ngaji, mau mentadaburi Al-Quran. Ngaji silahkan di mana saja boleh. Ngaji tidak harus di MTA, di mana saja boleh. Selama yang dikaji itu Quran, selama yang dikaji itu sunnah, insya Allah kita akan bertemu, akan ketemu. Ya, pokoknya jangan jeleh, ya, jangan jeleh. Karena ini untuk kebaikan suami dan keluarga ibu. Terus usahakan berikan nasihat terus. Kewajiban ibu hanya menyampaikan kebenaran, kemudian setelah itu mendoakan. Terlepas kebenaran Quran yang ibu sampaikan, yang ibu nasihatkan kepada suami tidak diterima, itu nanti urusan suami dengan Allah. Kewajiban kita itu hanya menyampaikan kebenaran. Ya, ada lagi.